Halo, kalian yang punya keberanian untuk melihat sisi lain dunia. Aku pernah menginjakan kaki di sebuah tempat yang seharusnya tidak ada, sebuah desa yang bertahan di antara dua zaman. Semua orang di peta mengatakan tempat itu sepi, tapi ketika malam tiba, lampu-lampu itu menyala sendiri dan suara gamelan terdengar dari rumah-rumah yang atapnya sudah runtuh. Aku tinggal di sana selama 3 hari, dan satu hal yang aku bawa pulang bukanlah foto atau video, tapi sebuah janji dari seseorang yang seharusnya sudah tidak ada. Hari ini, untuk pertama kalinya, aku akan membongkar semua rekaman dan catatanku. Karena apa yang terjadi di desa itu mulai merambat keluar, dan mereka yang tinggal di sana mulai gelisah. Ini adalah kisah nyata tentang Desa Lantung, dan mengapa kamu, siapapun kamu, mungkin sudah tercatat namanya di sana. Teman-teman pecinta misteri dan kisah nyata yang paling setia, selamat datang kembali di lorong pencarian kami. Sebelum kita masuk ke dalam jantung kisah yang akan mengguncang keyakinanmu tentang realitas ini, izinkan aku meminta dukungan kalian. Jika channel ini adalah sumber pengetahuan dan cerita unik bagi kalian, jangan lupa untuk memberikan tanda suka dan bagikan video ini kepada orang-orang terdekatmu. Kekuatan komunitas kitalah yang membuat eksplorasi ke tempat-tempat tak terduga seperti ini terus berjalan. Dan untuk merasakan ikatan kita yang sesungguhnya, tolong tuliskan kota asal kalian di kolom komentar. Aku selalu terkesima melihat dari mana saja kalian menyaksikan perjalanan ini. Semuanya berawal dari sebuah peta tua yang kusimpan dari Almuk Kakek, seorang penjelajah zaman Belanda. Terdapat sebuah titik berlogo, Village of Echoes, di tengah hutan yang sekarang menjadi kawasan konservasi. Petugas hutan yang kuhubungi malah tertawa. Lupakan itu, nak. Itu cuma legenda. Kalaupun ada, cuma sisa pondasi. Namun, dorongan di hatiku tak terbendung. Aku mempersiapkan perjalanan solo selama seminggu. Awalnya, semuanya normal. Hutan lebat, udara segar. Sampai pada hari kedua, kompasku mulai berputar tak keruan. GPS mati total. Aku berjalan berdasarkan insting, dan tiba-tiba, pepohonan seperti membuka jalan. Bukan jalan setapak, tapi sebuah jalan berbatu yang jelas-jelas dibuat manusia, ditumbuhi lumut tapi masih utuh. Di ujung jalan itu, berdiri sebuah gapura batu besar, berlumut, dengan ukiran yang hampir hilang. Yang membuat darahku membeku bukan gapuranya, tapi seikat bunga mawar segar yang tergantung di sana, tetesan embun masih menempel. Siapa yang menaruhnya di tengah hutan yang tak berpenghuni ini? Aku melangkah masuk dengan kamera aku pegang. Suasana hening yang mencekik. Puluhan rumah kayu dan bambu berjejer. Sebagian atapnya ambrol, dindingnya miring. Tapi, halaman-halamannya bersih. Tidak ada daun kering bertebaran, tidak ada semak liar. Seperti baru disapu. Aku mendekat ke rumah pertama. Jendelanya pecah, tapi di ambang jendela, ada sebuah cangkir keramik yang masih utuh, dan uap mengepul dari dalamnya. Aku mundur ketakutan. Dari lorong desa, tiba-tiba terdengar suara anak-anak tertawa. Lincah. Riang. Aku berlari ke sumber suara, tapi yang kudapati hanya lapangan rumput kosong, dengan sebuah bola anyaman rotan yang masih bergulir perlahan. Saat itulah aku menyadari, aku tidak sendirian. Desa ini memang tidak kosong. Dia hanya menunggu. Dan mungkin, aku adalah tamu yang sudah lama mereka nantikan. Malam pertama adalah mimpi buruk yang terjaga. Aku memutuskan tidur di serambi salah satu rumah yang relatif masih berdiri. Di luar, bulan purnama menyinari desa dengan cahaya keperakan. Dan desa itu hidup. Aku melihat bayangan-bayangan orang beraktivasi di balik jendela rumah yang gelap. Mendengar bunyi lesung ditumbuk, meski tak ada lesungnya. Aroma masakan, seperti sayur lodeh dan ikan bakar, memenuhi udara. Perutku keroncongan, tapi takut yang lebih besar menguasai.
Kucoba merekam dengan kamera night vision. Hasilnya? Hanya rumah-rumah kosong. Tapi di telingaku, suara kehidupan itu nyata. Pagi hari, kudapati sebuah piring daun pisang berisi nasi dan lauk pauk sederhana di depanku. Masih hangat. Rasa lapar mengalahkan logika. Kumakan. Itu adalah rasa ternak yang pernah kucicipi. Terima kasih, bisikku. Seolah menanggapi, daun-daun di pohon depan berdesir lembut. Siangnya, aku berkeliling. Di sebuah rumah yang lebih besar, mirip balai desa, aku menemukan album foto tua. Hampir semua foto sudah pudar, kecuali satu. Sebuah foto hitam putih beramai-ramai. Mereka semua tersenyum, berpakaian sederhana. Yang membuat nafasku tercekat, salah satu wajah di foto itu adalah wajah kakekku waktu muda. Dia berdiri di barisan depan dengan senyum lebar. Kakekku pernah di sini, dan dia tak pernah sekalipun menceritakannya. Tiba-tiba, pintu balai desa berderit tertutup. Seorang wanita tua berpakaian kebaya lusuh duduk di kursi di ujung ruangan. Dia tidak muncul tiba-tiba, seolah-olah dia selalu ada di sana. Kau mirip sekali dengan Darmo, katanya. Suaranya serak namun lembut. Darmo adalah nama kakekku. Dia berjanji akan kembali. Tapi dia ingkar. Sekarang kau yang datang. Wanita itu menatapku. Matanya jernih, tapi penuh duka. Kami terjebak di sini, nak. Bukan karena kutukan, tapi karena sebuah janji yang terlupakan dunia luar. Aku tak bisa berkata-kata. Wanita itu kemudian menyebut sebuah tanggal. Besok hari. Pergilah sebelum purnama penuh esok malam. Atau kau akan seperti kami. Tetap ada, tapi dianggap tak ada. Wanita itu, yang memperkenalkan diri sebagai Embah Warni, mulai bercerita. Desa Lantung dahulu adalah desa makmur di jalur perdagangan rempah. Suatu ketika, musibah besar hampir menghancurkan mereka. Wabah penyakit dari pendatang. Seorang tabib sakti memberi syarat. Desa harus dikucilkan dari dunia luar untuk selama-lamanya, sebagai tumbal agar wabah lenyap. Sebuah ritual dilakukan, membuat desa tersembunyi dari mata orang asing. Hanya mereka yang diizinkan atau membawa penanda tertentu yang bisa masuk. Sebagai gantinya, mereka akan damai, tapi terasing dari zaman. Kakekku, Darmo, adalah salah satu penjelajah yang secara tak sengaja masuk. Dia jatuh cinta dengan kehidupan damai di sini, dan bahkan menjalin kasih dengan seorang gadis desa. Namun, rasa rindu pada keluarganya di luar membuatnya memutuskan pergi. Dia berjanji akan kembali dengan izin dari keluarganya, dan akan memutuskan ritual itu agar desa bisa kembali menyatu dengan dunia. Dia pergi membawa penanda, berupa sebuah keris pusaka kecil untuk bisa menemukan jalan kembali. Dia tak pernah kembali. Embah Warni berbisik, matanya berkaca-kaca. Gadis yang dicintai kakekku adalah adiknya. Dia menunggu sampai akhir hayatnya, dan arwahnya memilih untuk tetap tinggal. Kini, seluruh penghuni desa adalah mereka yang telah meninggal secara fisik, tetapi jiwa mereka terikat oleh janji kolektif untuk menjaga desa, menunggu Darmo atau keturunannya memenuhi janji. Kau adalah keturunannya. Kehadiranmu sudah mengganggu keseimbangan. Ritual itu melemah. Kami mulai merasakan dunia luar, dan dunia luar mulai bisa merasakan kami. Itu berbahaya. Aku tak percaya dengan apa yang kudengar. Namun, Embah Warni mengajakku ke sebuah sumur tua. Lihatlah. Di permukaan air yang tenang, aku tidak melihat bayanganku sendiri. Yang terpantul adalah suasana keramaian kota, dengan mobil dan lampu neon. Aku terperangah. Itu duniamu. Kau masih punya pilihan. Tapi jika kau memilih pergi tanpa menyelesaikan ini, ikatan terakhir kami akan putus. Kami akan benar-benar lenyap, bukan hanya tersembunyi.
Dan ada sesuatu dari sini yang akan bocor ke duniamu. Sesuatu yang tidak siap duniamu terima. Pilihan yang mustahil. Melakukan ritual yang tidak ku ketahui untuk membebaskan arwah sebuah desa, atau kabur dan membiarkan mereka lenyap beserta konsekuensi misteriusnya. Mbah Warni memberitahuku, kunci ritualnya ada pada keris yang dibawa kakek. Aku harus membawanya kembali. Aku menelepon ibuku berkat satelit darurat. Suaraku gemetar. Ibu terdiam lama setelah ku ceritakan segalanya. Ayah memang menyimpan sebuah keris kecil di brankas. Dia bilang itu adalah kunci untuk kembali ke surga yang pernah dia tinggali. Ibu setengah tak percaya, tapi dia mengirimkan foto keris itu. Saat Mbah Warni melihatnya dari kamera Haku, air matanya mengalir. Itu dia. Tapi, mengirimkan barang fisik butuh waktu. Padahal, batas waktu hanya sampai purnama penuh esok malam. Mbah Warni mengajakku ke tengah lapangan. Mereka ingin melihatmu, katanya. Perlahan, satu persatu, bayangan-bayangan mulai memadat di sekeliling lapangan. Laki-laki, perempuan, tua, muda. Mereka tidak menakutkan. Ekspresi mereka penuh kerinduan dan harap. Seorang gadis muda dengan bunga di rambutnya melangkah maju. Dia tersenyum sedih padaku, mirip dengan senyum kakek di foto. Aku tahu, dialah cinta kakekku yang tak kesampaian. Tanpa disuruh, para penghuni desa mulai bergerak. Mereka menari. Sebuah tarian lambat dan indah, diiringi gamelan yang berasal dari angin dan gemerisik daun. Itu adalah tari perpisahan. Tarian untuk sebuah dunia yang akan berakhir. Aku menangis. Aku berjanji pada mereka, akan membawa keris itu. Kumohon pada mereka untuk bertahan. Malam semakin larut. Suasana berubah. Angin berhembus kencang, membawa suara bisikan-bisikan panik. Mbah Warni mendadak terlihat takut. Dia datang. Penjaga ritual. Karena kau tidak membawa keris, dia mengira kau akan mengingkari janji seperti Darmo. Sosok itu muncul dari balik pohon beringin terbesar di ujung desa. Bukan hantu yang menyeramkan, tapi seorang lelaki tua dengan sorot mata yang begitu dalam, seakan menyimpan seluruh usia desa. Dia adalah tabib yang memimpin ritual dulu. Jiwanya terikat paling kuat. Kau hanya membawa kata-kata dan air mata, seperti Darmo. Suaranya menggelegar di dalam kepalaku, bukan di telinga. Janji adalah tali pengikat dunia. Janji yang ingkar merobek keseimbangan. Dia mengangkat tangannya, dan seluruh desa seakan bergetar. Rumah-rumah mulai terlihat transparan, berselingan dengan bayangan hutan modern di baliknya. Dua realitas bertumpang tindih. Aku melihat jalan aspal dan kabel listrik membayang di antara rumah kayu. Kau lihat? Ikatan sudah sangat tipis. Aku akan putuskan saja. Biar kami punah, atau biar dunia MU merasakan kepedihan terasing seperti kami. Aku bersujud. Tolong, beri aku kesempatan. Kirimkan saya petunjuk. Saya akan lakukan ritualnya. Saya bukan kakek saya. Saya di sini, saya peduli. Penjaga itu memandangku lama. Kau punya hati yang tulus. Tapi niat baik tak cukup. Butuh pengorbanan. Dia mendekat. Satu dari kita harus menjadi jangkar. Satu jiwa yang memilih untuk tetap diambang, menjaga pintu agar tidak pernah benar-benar terbuka atau tertutup. Darmo seharusnya menjadi jangkar itu. Dia lari. Maukah kau menggantikannya? Itu berarti, hidup setengah di dunia nyata, setengah di dunia ini. Selamanya. Aku membeku. Tiba-tiba, cahaya terang menyilaukan dari langit. Suara helikopter. Tim SAR dari dunia luar, yang dipanggil ibuku karena cemas, menemukan lokasiku berkat sinyal darurat yang terputus-putus. Mereka turun dengan lampu sorot. Ada orang di sana. Selamat,
teriak mereka. Saat kuputar kepala, penjaga itu, Embah Warni, seluruh penghuni desa menghilang. Yang tersisa hanya reruntuhan desa sepi yang sesungguhnya. Tetapi, di tanganku, ada sehelai kain mori tua, diikatkan oleh seseorang. Dan sebuah bisikan terakhir di telingaku, pilihan ada di tanganmu. Cari kami ketika kau siap. Aku dievakuasi. Kisahku diceritakan sebagai halusinasi akibat dehidrasi dan kelelahan di hutan. Keris dari ibuku sampai, dan kini tersimpan di mejaku. Aku kembali ke kehidupan normal, tapi tidak pernah sama lagi. Aku sering membuka kain mori itu. Pada suatu malam purnama, jika kuperhatikan sangat-sangat seksama, kain itu memancarkan cahaya remang-remang, dan suara gamelan samar-samar terdengar. Aku melakukan riset. Ternyata, ada catatan kolonial tentang sebuah desa yang hilang di daerah itu, ditinggalkan karena wabah. Tidak ada catatan tentang ritual atau apapun. Tapi, dalam sebuah arsip keluarga kuno, aku menemukan surat wasiat kakek. Di bagian akhir, tertulis, dan untuk lantung, maafkan aku. Aku memilih cinta yang lain. Jagalah pintunya agar tetap tertutup. Kakek memilih dunia fana, meninggalkan janjinya. Aku mengerti sekarang. Penjaga itu memberiku pilihan yang sama, menjadi jangkar, atau membiarkan pintu itu tertutup selamanya dengan konsekuensi yang tak aku tahu. Aku memutuskan untuk tidak memilih. Aku memilih untuk mengingat. Aku membuat video ini. Mengapa? Karena janji yang terlupakan hanya akan menjadi beban. Tapi cerita yang tersebar bisa menjadi pengingat. Mungkin, dengan kalian semua tahu, dengan energi perhatian dari dunia luar, ikatan mereka tidak akan terasa begitu menyakitkan. Mungkin, itu bentuk pengorbananku. Membawa cerita mereka ke cahaya, tanpa harus kehilangan tempatku di dunia ini. Dan siapa tahu, dengan setiap orang yang percaya, batas antara dua dunia itu menjadi sedikit lebih lembut, lebih ramah. Aku masih sering melihat bayangan sekilas di cermin, bukan wajahku sendiri, tapi seorang gadis dengan bunga di rambutnya, tersenyum. Dan terkadang, di malam yang sangat sepi, aku mendengar suara Embah Warni berbisik, "Terima kasih telah tidak melupakan." Teman-teman, perjalanan ini mengajariku satu hal yang paling berharga, bahwa setiap tempat, setiap kisah yang terlupakan, menyimpan denyut kehidupannya sendiri. Bukan hanya hantu atau misteri, tapi lebih tentang janji, ingatan, dan tanggung jawab. Kita hidup di dunia yang serba cepat, mudah meninggalkan dan melupakan. Cerita Desa Lantung adalah cermin ekstrim dari konsekuensi ketika kita mengingkari ikatan, baik pada orang, tempat, atau bahkan pada masa lalu kita sendiri. Pesan moralnya bukan untuk takut pada hantu, tapi untuk menghormati setiap janji dan kisah yang kita temui. Jadilah manusia yang bertanggung jawab, baik pada yang nyata maupun pada yang mungkin tak terlihat. Karena kadang, yang paling menakutkan bukanlah makhluk dari dunia lain, tetapi kenyataan pahit bahwa kita bisa begitu mudahnya meninggalkan sesuatu, atau seseorang, untuk selamanya. Jangan lupa tuliskan kota asal kalian di kolom komentar, dan bagikan kisah ini pada yang lain. Karena siapa tahu, dengan kalian menyebarkan cerita ini, sebuah janji tua di suatu tempat akhirnya bisa beristirahat dengan damai.